الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. أيها الإيمان rahimakumullah. Seorang khatib naik di atas mimbar ketika melihat para jemaah ada yang tetap kedip. Dilihatnya kayaknya lugu. Seorang khatib menaik di atas mimbar melihat salah satu jemaah dari kalangan santri kepalanya agak miring sedikit, dilihatnya kayaknya teler, menahan rasa ngantuk. Itulah seorang manusia yang berbeda cara duduknya, cara pandangannya, cara tatapannya, cara lihatnya, cara tengoknya. Seorang umat bagi Nabi Muhammad, seorang umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertebaran di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berkulit putih, ada juga yang berkulit hitam, ada yang kulitnya berwarna coklat, ada pula warnanya kuning langsat atau kuning duku. Itulah keadaan kulit yang berbeda macam seorang umat baginda Nabi Muhammad yang ada di permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal iman rahimakumullah. Dari latar belakang seorang umat yang berbeda, dari kulit warna yang berbeda, dari cara duduk yang berbeda, cara berjalannya yang berbeda, cara makannya, duduknya, tidurnya, jalannya, pandangannya, cara tatapannya yang berbeda-beda. Tapi mari kita bersama-sama kembali di Sayyidul Ayyam, di mana khatib selalu berwasiat kepada dirinya sekaligus mengingatkan para jemaahnya, sekaligus mengajak kepada seluruh para jemaahnya untuk senantiasa kembali kepada Allah. Yang miring ataupun yang tak miring, yang putih kulitnya ataupun yang hitam kulitnya, yang besar ataupun yang kecil, yang gemuk ataupun yang kurus, yang pecinya putih ataupun yang hitam, yang menggunakan baju kuku ataupun yang tak menggunakan baju kuku, baju biasa, pendek, panjang, sarungnya berbagai merek, baik itu mereknya Gajah Duduk, Wadimor, DHS dan lain-lainnya. Mari bersama-sama kita menggunakan pakaian satu, yaitu pakaian at-taqwa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat umat itu bukan dilihat dari pecinya, bukan dilihat dari cara duduknya, bukan dilihat cara jalannya, tapi Allah memandangnya, Allah melihatnya, Allah menilainya. Yang pertama adalah yang dinilai, yang dilihat, yang ditatap adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana ketaatannya, kepatuhannya, ketundukannya kepada Allah, itulah umat baginda Nabi Muhammad yang akan mendapatkan kado keselamatan, kado kesuksesan, kado pahala, kado ganjaran, kado kesenangan, kado kegembiraan yang akan Allah berikan kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Di Sayyidul Ayam ini khatib mengajak kepada para jemaah sekaligus mengingatkan untuk senantiasa mari kita gunakan hari kita. Di Sayyidul Ayam ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas sekaligus kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya, takwa yang sesungguh-sungguhnya, yaitu imtisalul ma'murah wa ijtinabul manhiyat, menjalankan segala perintah daripada Allah, menjauhi daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah menjalankan perintah daripada Allah dan juga tidak mudah meninggalkan daripada hal-hal yang berkaitan dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi setidak-tidaknya selain daripada bermuhasabah diri, selain daripada istighfar, selain daripada doa, selain daripada rutinitas ibadah yang kita kerjakan, salatnya, puasanya, zikirkah, bacaan Al-Quran yang kita baca malam wa naharan, selain daripada itu, seyogyanya kita selalu ingat dengan pesan-pesan orang tua kita. Ayah kita memberikan pesan kepada kita, jemaah salat Jumat rahimakumullah, yang duduk di Masjid Al-Bab ini khususnya dan pada umumnya kita selaku jemaah salat Jumat pasti punya orang tua, dan orang tua kita selalu memberikan nasihat, arahan, bimbingan, didikan kepada kita. Kita tarik nasihat itu sebagaimana seorang ayah tercinta yang telah diabadikan namanya di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Luqmanul Hakim, seorang laki-laki yang diabadikan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas kesolehannya, atas kedekatannya, atas kewaraannya, atas keistiqomahannya, atas ketakwaannya, atas kekhusyuannya dalam beribadah, atas amal baiknya, amal kebijakannya, dan selalu memberikan terbaik kepada keluarganya, istri, anaknya, cucu cicitnya, orang-orang yang ada di sekitar, sehingga Luqmanul Hakim, seorang pemuda ini punya anak, punya istri, diabadikan oleh Allah kisah latar belakangnya, kehidupannya, sepak terjangnya mengatur istri dan anak tercinta, yaitu anak daripada Imam Luqmanul Hakim. Sebagaimana disebutkan di dalam salah satu kitab Nasuhul Kitab, para ulama-ulama kita, para pakar-pakar ahli sejarah mengatakan bahwasanya Luqmanul Hakim pernah menyampaikan wasiat, nasihat, arahan, bimbingan sebagaimana orang tua kita memberikan nasihat kepada kita, arahan kepada kita, bimbingan kepada kita. Imam Luqmanul Hakim juga memberikan nasihat, arahan, bimbingan, bahkan itu wasiat kepada anak tercintanya. Apa kata Imam Luqmanul Hakim? Ya bunayya, innan nasa salasata asras, wahai anakku, wahai putraku, innan nasa salasa asras, aku wasiatkan, aku berikan suatu wasiat kepadamu, salasata asrasin, yaitu 3 hal wasiat yang perlu engkau pegang erat-erat dan perlu engkau ingat agar engkau selamat di dunia wal akhirah. Itu kata ayah tercinta Imam Luqmanul Hakim, wasiat yang disampaikan kepada putranya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantas apa nasihat atau wasiat yang disampaikan oleh Imam Luqmanul Hakim kepada putranya? Di antara salah satunya beliau katakan sulusulillah, sesungguhnya manusia itu dibagi 3 bagian. Faruh, adapun yang pertama adalah 1/3 adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita berikan untuk Allah 1/3? Yaitu ruh kita, ruh yang ada di dalam diri kita.
apa tugas ruh yang ada di dalam diri kita, tugas ruh yang ada di dalam diri seorang umat baginda Nabi Muhammad SAW. Ruh tugasnya adalah menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad, menghidupkan dan menjalankan perintah daripada Allah, yaitu syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh tugasnya adalah yakin, ruh tugasnya adalah ikhlas, tawakkul, qana'ah. Ruh tugasnya adalah istiqamah, wara, taat, patuh, tunduk atas perintah Allah, atau yang dikenal dengan istilah amal ibadatul qalbiyah. Hati ini bukan hanya sekedar ada di dalam dada kita, bukan hanya sekedar badan rukuk sujud iktidal kepada Allah, tapi bagaimana kita menyesuaikan hati itu untuk kepatuhan kita, ketaatan kita, kepatuhan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah salah satu tugas untuk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1/3 adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Luqmanul Hakim menyampaikan nasihat yang kedua kepada putranya, wa khulusu li nafsihi. Adapun 1/3 untuk dirinya sendiri, untuk jasadnya, untuk badannya, untuk tubuhnya. Kita selaku manusia punya tubuh, kita selaku manusia punya jasad, kita selaku manusia ada badan, maka sesuatu hal yang berkaitan dengan 1/3 untuk badan kita, untuk tubuh kita, untuk jasad kita, wa annama huwa li nafsihi fa'amaluhu. Adapun 1/3 untuk dirinya sendiri, itu adalah amal kebaikannya, amal jariahnya, amal perbuatannya, kelakuannya, pekerjaannya, pandangannya, jalannya, sentuhannya, omongannya, pekerjaannya, itu akan kembali kepada dirinya selaku umat baginda Nabi Muhammad SAW. Kita melihat kembali kepada dirinya, kita memandang, pandangan itu akan kembali kepada dirinya. Kita sujud itu kembali kepada dirinya. Apapun yang berkaitan dengan pekerjaan, perbuatan, ucapan, pandangan, langkahan kedua kaki, ayunan kedua tangan, gerakan seluruh anggota tubuh itu akan kembali kepada linafsi fa'amalu, yaitu kepada dirinya sesuai dengan kadar amal-amal perbuatannya. Baik buruknya pekerjaan, baik buruknya amalan, semua itu akan kembali kepada diri seorang manusia selaku umat baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, Imam Luqmanul Hakim juga mengatakan wa khulusul tubuh. Yang ketiga, 1/3 itu untuk belakang, untuk belak, untuk cacing tanah, di mana beliau katakan wa amma huwa mutubi fajasaduhu. Adapun 1/3 itu untuk belakang, untuk ulat, untuk cacing tanah yang akan siap untuk menyantap jasad kita, tubuh kita, badan kita. Ya, ketika kita masih hidup berkaca, melihat badan kita gimpal, kekar, bangga dengan kekekalannya, bangga dengan kegempalannya. Ketika kita berkaca, melihat kulitnya putih, bangga dengan kulit putihnya, bangga dengan kulit halusnya, kulit lembutnya. Ketika kita melihat ke kaca, wajah kita dilihatnya hidupnya mampu, bangga dengan kemancunan hidupnya, bangga dengan kedarahan bibirnya, dilihatnya dengan ucapan adihai. Tapi nanti akan menjadi santapan-santapan belakang, akan menjadi santapan-santapan ulat, akan menjadi santapan-santapan cacing tanah. Itu yang disebutkan nasihat atau wasiat yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim kepada putranya, baik yang punya pangkat ataupun yang tak punya pangkat, baik badannya yang kurus kerempeng ataupun yang badannya besar ataupun gemuk, baik orang itu berpangkat ataupun yang tak berpangkat, baik orang yang kaya ataupun yang miskin, semua akan menjadi santapan-santapan belakang. Itu hak daripada belakang 1/3
adalah sesuatu hal yang akan disantap oleh cacing-cacing atau belatung yang akan menggerogoti kita, yang akan menghabisi daripada badan yang dulunya kita banggakan. Tetapi mereka yang telah diberi karamah oleh Allah, kemuliaan oleh Allah, Allah berikan sesuatu berkat oleh Allah, kedudukan oleh Allah, jasadnya tidak akan disentuh oleh ulat, jasadnya tidak akan dimakan oleh ulat, jasadnya tidak akan digerogoti oleh ulat, jasadnya tidak akan disantap oleh ulat, karena Allah cinta, Allah sayang, Allah berikan karamah kepadanya sehingga malah enggan untuk memakannya, karena kemuliaan daripada jasad di waktu hidupnya dia gunakan dengan hal-hal yang baik-baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan adanya nasihat atau wasiat yang disampaikan oleh Imam Luqmanul Hakim kepada putranya, kita teringat salah satu nasihat yang sangat populer, dari seorang wali atau yang dikenal dengan Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jilani. Beliau katakan dan beliau sampaikan nasihat itu mengambil nasihat dari junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jilani? Beliau katakan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat kita untuk menanam kehidupan akhirat. Kalau kita lihat di kanan kiri kita, di belakang depan kita, sudah banyak para petani-petani kita, sudah banyak para petani-petani yang ada di sekitar kehidupan kita. Itu bukan hanya sekedar dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah kehidupan kita, dia secara tidak langsung telah mengajarkan kita bahwa kita sebenarnya adalah hidup di dunia mazra'ah, telah menanam tentang akhirat. Seorang petani memang secara dohirnya dia menanam yang bernama jagung, seorang petani menanam timun, seorang petani menanam singkong, menanam sayur-sayuran, tetapi hakikatnya dia telah mengajarkan kepada kita bahwa kita kembalikan kepada nasihat Syekh Abdul Qadir Jilani, ad-dunya mazra'atul akhirah, bahwa kita adalah umat baginda Nabi Muhammad. Hidup di dunia adalah tempat di mana dunia itu adalah untuk menanam kehidupan akhirat. Faman zara'a khairan, maka barang siapa yang menanam kebaikan di dunia, asada yubtatan, maka ia akan memetik kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan, keberuntungan, kesuksesan di dunia dan di akhirat. Wa man zara'a syarran, dan barang siapa yang menanam keburukan, kejelekan, kejahatan, hasada nadamatan, maka ia akan memetik suatu penyesalan, kesengsaraan, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran surah Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8, Allah katakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan walaupun seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan, keburukan, kedengkian dan sejenisnya, niscaya dia akan melihat dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa membimbing kita, mengarahkan kita sampai akhir hayat kita, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan kita diberikan kekuatan, kemampuan oleh Allah untuk menanam keberuntungan akhirat kita, sehingga kita menjadi seorang umat yang selamat dunia akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu khairan 'alakum tuflihun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu as-sami'ul 'alim. Ibadallah, astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat.